Walaqad nadana, sungguh telah menyeru kepada kami, sungguh telah memanggil kepada kami Nuhun, Nuh. Fala ni'mal mujibun, maka sungguhlah nikmat diberikan kepada orang-orang yang berkenan terhadap seruan. Wa najjainahu, dan kami menyelamatkan Nuh, wa ahlahu, dan ahli agamanya, penganut agamanya, minal karbil azim, dari kesusahan yang amat besar. Wa ja'alna, dan kami jadikan dzurriyyatahu, keturunannya, humul baqin, mereka termasuk orang-orang yang tinggal. Wa tarakna, dan kami tinggalkan alaihi, atas Nuh, fil akhirina, sanjungan pada umat yang terakhir. Salamun ala Nuhin, sejahteralah, selamatlah atas Nuh, fil alamin, di antara makhluk-makhluk sekalian alam. Inna, sesungguhnya kami menyanjung seperti itu, demikianlah, kadzalika najzil muhsinin, kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, karena ia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Summa aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa atau orang-orang lainnya. Inilah kisah nenek moyang kita. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa walaqad adalla minhum, bahwa sungguh telah menyesatkan. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa ternyata mereka itu dapati nenek moyang mereka orang-orang yang sesat, dan sungguh telah sesat sebelumnya kebanyakan orang-orang terdahulu. Maka kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, yang dibinasakan, itu adalah nenek moyang kita, cuma nenek moyang yang binasa. Kenapa kita tidak mengikuti nenek moyang kita, yakni Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya? Karena nenek moyang kita juga ada dua, mau mengikuti nenek moyang yang sesat atau mau mengikuti nenek moyang yang lurus. Jadi ketika seorang mendapati ya orang-orang terdahulu karuhun-karuhun, maka karuhun mana yang diikuti? Jangan mengikuti karuhun-karuhun yang sudah dinyatakan sesat dan bahkan binasa. Ikutilah karuhun-karuhun yang selamat dan diselamatkan. Maka karena di sini sudah diberitakan, diceritakan bahwa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, maka sungguh telah sesat kebanyakan orang-orang terdahulu. Fangdur kaifa kana akibatul mundarin, lalu coba lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Ternyata mereka binasa, dan hanya orang-orang yang mukhlasin yang mendapatkan keselamatan dari Allah itu. Nah, mengapa kita kebanyakan orang-orang itu mengikuti nenek moyang yang dibinasakan, tidak mengikuti al-mukhlasin? Maka yang mukhlas inilah yang mesti kita ikuti, yaitu Nuh dan
keluarga Nuh yang berpegang teguh kepada agama. Dan pada waktu itu ternyata keluarga Nuh yang berpegang teguh kepada agamanya, yaitu satu perahu yang Nabi selamatkan. Nuh menyelamatkan umatnya dengan satu perahu. Ya, di situ ada dijelaskan di sini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa keturunan Nuh yang diselamatkan itu ada Sam, ada Ham, ada Yafus. Kalau Sam ini bapaknya bangsa Arab. Beginilah rupanya. Jadi bangsa Arab, kemudian di situ ada bangsa Persia, ada bangsa Rum. Jadi Sam, Ham dan Yafus. Sam itu Abul Faras dan juga Abul Arab dan Rum. Jadi bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Arab ta eta mah Sam. Turunanna teh kadinya tah kitu tamata rupana. Nanti ada Ham, Abu Sudan. Warga Afrika mah eta mah ti Ham. Jadi urang teh saturunan teh. Ti Nuh keneh nu matak tong sok ngahina. Nah, pan sami ti Nuh urang teh. Tirituna ti Adam. Sering ditanya, "Bapak ya itu rupina mah panyawat turunannya?" Mohon, turunan ti Adam we. Saha atuh dah. Nyalahkeun ka orang tua juga tidak tahu dari mana ini. Apalagi begitu anak lahir, kemudian wah itu cina ti keluarga pun bojo, duh eta teh pan. Jadi ya perbincangan, dan itu mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Sudah buktina kitu, tos buktina kitu, tidak perlu ditelusuri. Yang penting bagaimana kita merawat dan menyelamatkan anak ini supaya sembuh. Itu saja, ketimbang mencari-cari sebabnya. Begitu juga ada Yafus. Yafus ini dari kelompok Turki ya. Eta mah Turki nu bararodas. Jadi di sini dalam tafsir Al-Munir ternyata dinyatakan seperti itu. Dan di sini pun disampaikan ketika Nuh itu berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 950. 850 tahun ari umat ngan saparahueun. Wah, lamun urang. Kalau kita itu kan pengennya hari ini berdakwah, hari itu juga disambut, diikuti. Tapi Nuh ini, aduh ternyata nenek moyang kita itu ya nenek moyang yang tidak mengikuti terhadap Nuh alaihi salam itu, istilah orang Jerman mah bedegong gitu. Ya, bedegong pisan ya. Jadi walaqad nada Nuhun falani'mal mujibun. Sungguh Nuh itu telah berdakwah ya kepada kepada kaumnya sesudah 950 tahun. Waduh, umat tangan saparahueun. Lebih banyak yang menolak ketimbang yang menerima. Maka Nuh berdoa ya. Nuh itu menyeru kepada kami, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah kemudian agar mereka itu dibinasakan. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Dan sungguh Nuh telah menyeru kami, maka kamilah sebaik-baik yang memperkenankan. Bagaimana tidak? Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali apabila doa kita didengar. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, lalu doanya didengar. Doanya didengar. Ada seorang berdoa di Arafah.
Dia tahu bahwa di Arafah itu adalah maqamul ijabah ketika sedang menunaikan wukuf di sana. Kemudian begitu pulang, ternyata dia rasakan, oh inilah doa saya, inilah doa saya. Dari sekian banyak yang kita minta, ternyata Allah dengar, Allah perkenankan. Cuma apakah ketika diperkenankan itu akan mengakibatkan kebaikan atau tidak? Yang kita khawatirkan justru itu adalah istidraj, apabila diperkenankan tapi kita tetap dalam keadaan maksiat. Ayah diperkenankan, ternyata setelah diperkenankan kita bukan lebih saleh, tapi justru malah kita lalai dan abai. Jika diperkenankan itu justru malah lebih soleh, lebih mendekatkan diri kepadanya, maka itulah yang disebut dengan ya perkenankan atau doa yang dikabulkan dan berpengaruh terhadap peningkatan amal soleh. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Oleh Allah didengar. Apa doa Nabi Nuh? Nanti dalam surat Nuh itu akan ada. Ya. Rabbi ya Tuhanku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan, tong disesakeun cenah di atas bumi ini orang-orang kufur seorang pun. Bila perlu sepotong manusia pun. Ya Allah, waduh, ningali barantangulna pedegongna kieu mah ya. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah engkau tinggalkan satu pun manusia dari orang-orang kufur di bumi ini, karena jika ditinggalkan mereka itu menyesatkan orang yang banyak. Jadi ya doa atau Nuh ini sudah merupakan doa yang terakhir. Artinya dengan pertimbangan yang sangat kuat begitu. Mengingat kalau kita barangkali sudah berdoa sejak awal, nah kieu-kieu teuing begitu ya. Kalau kita barangkali sudah TBC. Nuh ini kan sudah lama, 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Ternyata dia terus saja berdakwah kepada kaumnya. Di akhirnya setelah dia meminta agar mereka itu kembali kepada ya hidayah dan petunjuk, kembali kepada dakwah yang diserukan oleh Nuh kepada mereka, ternyata mereka tidak mau. Itu lalakon 850, ada 850 teh sakumaha atuh. Kita saja berdakwah 1-2 kali itu, katilu kali antep we cenah kitu. Dan memang moal aya tidak ada pekerjaan yang paling mudah kecuali antep we. Ku diantep mah beres ini. Sementara Nuh tidak ada seperti itu. Makanya Nuh ini salah seorang nabi yang diberi julukan Ulul Azmi minar Rusul. Ulul Azmi minar Rusul itu Nuh ini termasuk. Beliau itu adalah sosok seorang nabi yang memiliki kesabaran melebihi standar. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Sasabar-sabarna orang, waduh, orang memual tidak akan sampai kepada sabarnya Nuh alaihi salam. Kita baru jengkel sedikit saja
Baru beberapa bulan daring ngajar anak. Coba saja yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. SMA ada 11 pelajaran, SD ada sekian pelajaran, SMP ada sekian pelajaran, semuanya itu ditumpu dan diberikan tugasnya kepada emak-emak, kepada ibu-ibu. Nanu jengkel teh kalaka indung. Ibunya mesti segala tahu. Bahasa Arab ka indungna, bahasa Inggris ka indungna, segala macam. Aduh, bapak nama are-are we. Aduh, puguh we, bapak nama tahu terang beres begitu. Ya. Diajar ku indung teh atuh. Walau bagaimanapun seorang itu ahli pendidikan, waduh, belum tentu belajar oleh kedua orang tuanya itu seperti belajar oleh yang lain. Ya. Ku ibu ramana temetu. Tapi kenapa dengan yang lain itu kok bisa nurut? Ya, bisa nurut. Dulu anak ketika usia TK disuruh makan itu, waduh, sampai dikejar-kejar. Laporkeun wae ka ibu guruna, "Ibu, punten pun anak teh tara sarapan. Mulih samulihna ti TK teh panas we. Pasti itu tuh sarapan." Kumaha saur ibuna, Pan? Ternyata oleh ibu gurunya itu cukup dengan siapa yang hari ini sarapan pagi ngaracung, Pan. Nah itu manehna mah Pan bingung. Aduh rek ngacung kumaha. Besok mau sarapan? Mau. Siapa yang besok mau sarapan? Ngaracung sadayan. Begitu keesokan harinya si anak itu baru saja ibunya itu menyediakan untuk sarapan pagi, dia sudah menyampaikan, "Bu, kata bu guru juga harus sarapan, pancek aing oge." Pancek aing oge komo. Oleh ibunya itu tidak nurut. Tapi ternyata oleh ibu gurunya, saciduh metu. Ya. Langsung waktu itu juga nurut ku ibu guru nama, ku indung nama teu. Nah ini kadang-kadang ada beban psikologis. Anak teh hayang we nolak ya. Ingin saja membantah kepada ibunya. Tapi ku ibu guru nama sagilek we. Ya. Inilah wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh bersama ahli agamanya, pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang amat berat, yang amat besar, yaitu sebuah topan badai banjir yang menyusahkan kepada mereka, sehingga setiap orang yang tidak masuk ke perahu Nabi Nuh maka dijamin mereka itu akan binasa, terbawa air bah, terbawa hanyut, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Mereka itu dengan harapan bisa selamat naik ke gunung dan ternyata mereka binasa. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan dzurriyyatahu, keturunan Nuh itu humul baqin. Mereka adalah orang-orang yang tersisa, ya. Disesakeun. Ya, ada Ham, ada Sam, ada Yafus, ya, dan itu ternyata di dalam perahu itu hanya sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan belasan orang. Jadi bisa dibayangkan, waduh, cuma satu perahu. Sabadag-badag nage perahu atuh sanes kapal pesiar. Kapal pesiar itu kan bisa ribuan orang. Tapi ini kan cuma satu perahu. Jadi kalau seandainya kita berdakwah ke satu daerah, ada yang mendengarkan saja itu sudah bagus. Ada yang mendengarkan saja sudah bagus. Jadi ketika seseorang itu berdakwah, lalu ada yang mendengarkan, itu sudah bagus.
Seharusnya kita itu membayar kepada yang mendengar. Mayar, kudu mayar tak kanu ngadengikeun teh. Ya, kudu mayar kanu ngadengikeun teh nah bet daek kitu ngadengikeun. Sementara orang itu tidak mau mendengar. Ya. Jangankan orang ceramah. Orang yang marah-marah saja kalau kita dengarkan, jangan-jangan ada dari sekian banyak yang disampaikan itu ada benarnya. Apalagi orang ceramah. Orang marah-marah saja, apabila dia itu kita dengarkan satu persatu, satu kata demi satu kata, jangan-jangan ada benarnya. Cuma kata Nabi dalam sebuah keterangan kan, tuba liman anfaqal fadla min malihi wa amsakal qaula min lisanihi. Kalau ada kelebihan harta, itu sebaiknya diinfakkan. Kalau kelebihan kata-kata, sebaiknya ditahan. Ari ieu masa balikna. Kalau ada kelebihan kata-kata, justru malah dikeluarkan. Siapa puas tama, sapuasna. Tapi kelebihan harta ditahan. Dibalik, jika kelebihan harta infakkan, kelebihan kata-kata tahan. Sebab ketika itu kelebihan kata-kata itu dikeluarkan, memang kita puas. Tapi yang mendengar, waduh, dari hal pisan gini gitu. Jadi itulah wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan dzurriyyatahu, keturunan Nuh itu, mereka lah orang-orang yang ditinggal. Jadi orang-orang yang tertinggal itu termasuk kepada anak cucunya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan doa untuk Nuh itu pada lidah orang-orang yang di belakangnya. Para nabi, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti, yang tahu terhadap kisah Nabi Nuh. Mereka itu menyanjungnya, mendoakannya. Nuh mah beres tugas. Jangankan ribuan tahun, ratusan tahun. Baru saja kita hidup 40-50 tahun. Bahkan ya mungkin ada yang 70 tahun. Itu sudah hilang generasi itu. Generasi itu sudah hilang. Dan ya usia lanjut itu bukan berarti semakin hari semakin kuat. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami itu menjadikan kalian itu diawali dengan lemah. Ya, setelah lemah kemudian kuat. Mimba didofin kuwatan. Dan setelah kuat itu bukan lebih kuat, tapi lemah kembali. Mata kudunya ke kabarudak, barudak jadi kuat, urang jadi lemah. Mangsa lemah teh engkeku barudak dibantu. Begitu. Kenapa? Karena di akhir hayat kita itu kita akan melemah. Setelah lemah kemudian kuat, setelah kuat itu menjadi lemah lagi. Bukan setelah kuat itu menjadi lebih kuat, tapi setelah kuat itu menjadi lemah lagi. Seorang profesor jadi linglung deui, profesor wae jadi linglung. Ya, profesor jadi ya tidak lagi sebagaimana dulu ketika diangkat menjadi profesor. Salamun ala Nuhin fil alamin. Selamatlah kepada Nuh, sudah melaksanakan tugas-tugas di mana dalam jangka waktu yang demikian panjang kan tugas Nuh teh panjang pisan. Nabi SAW cuma 63 tahun. Ini berdakwahnya saja 950 tahun. Aduh, umatnya cuma satu perahu. Nabi SAW 23 tahun tersampaikan semuanya. Dan jika nabi-nabi diutus kepada kaumnya secara khusus,
Nabi SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia yang lahir dari keturunan Ham, Sam, Yafus. Nah ini dari Yafus ini kan Abu Turki, Abul Kharz, Minasin, bangsa Cina, wal Yaban. Jadi Cina, Korea, Jepang, teteh keturunan Yafus, putra Nuh alaihissalam. Gitu tamana. Ngan di dia Indonesia teka ayahnya ya. Ari urang turunan saha? Aduh, ieu urang turunan saha? Cina aya, Jepang aya, ai urang turunan saha? Aduh, boa-boa urang mah ieu teu aya ti dituna cenah. Atau mungkin teu aya ti dituna. Jadi itu kita mungkin dari Yafus ini. Ya, dari karena ini Indonesia itu kan dari Melanesia, Cina, Jepang. Kemudian ya Asia itu, Cina itu kan masuk Asia, Jepang masuk Asia. Makanya kita dengan Filipina, dengan Taiwan, dengan Thailand itu hampir tidak jauh berbeda. Orang Indonesia banyak disebut Jepang, Yaban, nah Indonesia, Malaysia itu kadang-kadang disebut juga bangsa Jepang. Salamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami balas orang-orang yang berbuat baik. Nuh itu tos gaduh punten karena dia bersabar menghadapi mad'u yang diajak dan diseru. Innahu min ibadinal mu'minin. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Karena berdakwah itu bisa jadi bukannya malah mereka itu tertarik, justru nu ngadakwahanana malah jadi terbawa arus. Tidak sedikit yang berangkat menuju ke parlemen justru malah berbaur dengan mereka. Tidak nama, waduh, segut bade dakwah kaditu. Nah, aipek teh. Baru saja 2-3 hari di sana, ternyata kata-katanya sudah berbeda. Sikapnya sudah berbeda. Berangkat dari sini, saya akan berdakwah di parlemen. Nah, aipek itu sedih itu mah. Bukan lagi ceritanya. Kata-katanya sudah lain lagi. Tidak sedikit yang begitu. Abdi mah ditu teh doakeun we, bade anu. Tapi begitu pulang dari sana, dikuping-kupingkeun teh. Nah, itu jadi kieu itu. Ya, ini kok jadi begini. Di sini dia ingin menjadi wakil rakyat, di sana justru malah jadi wakil penguasa. Tidak sedikit yang begitu. Asal nama iterek bubaran anu budug, aripek teh bet kabawa budug. Inilah innahu min ibadinal mu'minin. Nah, Nuh ini tidak terbawa. Summa aghraqnal akharin. Kami tenggelamkan orang-orang yang tidak ikut pada safinatin Nuh, kepada perahu Nabi Nuh. Kita saat ini justru ingin masuk ke dalam perahu Nabi Nuh, masuk ke dalam perahu yang menyelamatkan. Jika kita naik maka akan selamat. Jika kita tidak, ghariqa, akan hanyut. Maka ikutilah nabi-nabi yang mengikuti Nuh alaihi salam. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya utusan yang memberi peringatan sebagaimana Nabi Nuh memberikan peringatan kepada umatnya. Karena itu jika ingin selamat, ikuti Nabi. Nabi yang Allah utus kepada kita tidak ada lagi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.